Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu ingatkan kembali bagi kamu yang belum mengisi absensi agar segera diisi ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 3, benda di sekitarku, subtema kedua, wujud benda, pembelajaran yang kelima. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ayo mengamati. Mengenal benda, gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Nah, sebelum kita pada percobaan, Ibu jelaskan di sini. Perhatikan ada gambar contoh dari benda gas. Nah, perhatikan yang pertama ada contohnya gambar udara yang ada di dalam balon. Kemudian yang kedua asap. Ketiga gas yang ada dalam LPG. Kemudian uap air panas. Lalu yang selanjutnya ada gas yang ada di dalam tempat membasmi nyamuk. Dan yang terakhir di situ ada udara yang berada dalam balon udara. Nah, jadi diperhatikan ya. Kamu harus pahami bahwa untuk menyebutkan contoh dari benda gas ya, bukan balon, tapi kamu harus sebutkan dengan jelas udara yang ada dalam balon. Kemudian untuk yang misalnya di gambar ketiga ini gas yang ada dalam LPG. Kemudian selanjutnya yang misalnya yang terakhir juga udara yang ada di dalam balon udara. Nah, seperti itu ya, supaya lebih jelas perbedaan dari benda gas dengan benda padat. Nah, kalau kamu hanya menyebutkan misalnya hanya balon, kalau balon biasa tanpa udara itu masih termasuk benda padat. Ya, jadi kamu harus pahami. Nah, perhatikan di sini ada percobaan 1 untuk mengetahui sifat benda gas. Nah, perhatikan untuk percobaan kedua. Ini sebenarnya kalau kita dalam kelas kita bisa lakukan secara berkelompok ya. Nah, yang pertama alat dan bahannya itu ada benang, kemudian balon 2 buah, lalu sebatang lidi atau kayu tipis, dan langkah-langkah percobaan. Yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. 3. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. 4. Pada setiap ujung lidi atau kayu gantungkan 1 buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, perhatikan di gambar ini ya. Di gambar pertama ada gambar 2 balon yang digantungkan pada kedua ujung kayu. Kemudian di sebelahnya ada gambar sebuah balon yang sudah digempiskan. Nah, apa yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Ya,
Tuliskan jawabanmu. Yang terjadi, udara dari balon yang keluar dapat dirasakan. Balon yang masih terisi udara menjadi lebih besar dan berat daripada balon yang sudah ditusuk, yang sudah kempes ya. Simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Nah, yang pertama dapat dirasakan. Ya, yang kedua mempunyai massa dan volume. Nah, perhatikan di sini ada percobaan 1 untuk mengetahui sifat benda gas. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Yang pertama, untuk menimbang berat badan bayi biasanya menggunakan timbangan gantung ya. Kemudian untuk menimbang telur menggunakan timbangan warung. Lalu untuk menimbang emas ya atau perhiasan menggunakan neraca. Lalu untuk menimbang ini sepertinya seperti tepung ya, tepung yang dia tidak banyak ya jumlahnya, maka dia menggunakan timbangan duduk. Dan yang terakhir untuk dia besar ya ukurannya ya, berat, biasanya dalam karung ya, contohnya kan misalnya seperti beras kah, atau misalnya tepung ya, atau misalnya jagung. Nah, ini biasanya menimbangnya menggunakan timbangan ini ya, karena dia ukurannya lebih besar, lebih berat. Ayo mencoba. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau liquefied petroleum gas? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah
dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Nah, sini perhatikan ya, ada contoh-contoh gambar timbangan beserta benda-benda ya untuk mengukurnya. Ayo mengamati, pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut, asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Kamu telah membaca cerita di atas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, di sini ada jawabannya ya. Ini contoh yang sudah Ibu jawab. Yang pertama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Mengajak masyarakat untuk gotong royong, berperan aktif dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Yang kelima, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, ini contohnya, misalnya pada saat lomba kebersihan kelas, aku dan teman-temanku bergotong royong untuk membersihkan kelas bersama-sama. Kami membagi tugas dengan adil. Kami melakukan gotong royong dengan penuh semangat. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Misalnya, yang nomor 1, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Setuju ya? Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Tidak setuju. Gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Setuju. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Setuju. Gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Benar. Tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Benar. Oh, salah ya, maaf. Di sini harusnya tidak seperti ini ya, karena pernyataannya salah. Tidak turut serta bergotong royong karena jumlahnya orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Ini salah ya, pernyataannya tidak setuju. Kemudian kebiasaan di gotong royong mulai berkurang, khususnya di kota besar. Ini setuju. Lalu kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Benar. Contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Ini tidak setuju ya. Kalau mengerjakan soal ujian itu bukan gotong royong, itu harusnya dikerjakan masing-masing. Nah, setelah memahami materi hari ini, berikut ada tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, tugas bahasa Indonesia. Lakukan percobaan berikut. Tadi kan sudah Ibu ada tampilkan ya untuk percobaan yang pertama. Ini kamu lakukan. Perhatikan ini percobaan untuk mengetahui sifat benda gas.
Nanti ini tak perlu berkelompok ya, ini hanya pribadi ya, kamu masing-masing buat di rumah. Yang pertama, kamu harus siapkan alat dan bahannya, yaitu kantong plastik bening ya, kantong plastik kalau bisa jangan yang gelap ya, supaya kamu bisa lihat nanti ya. Yang penting warna yang berbeda pun dari bening juga boleh ya. Kemudian yang kedua, balon. Nah, satu saja balon. Lalu langkah-langkah percobaannya kamu perhatikan ya. Yang pertama, ditiup balon dulu sampai mengembang, lalu diikat. Yang kedua, meniup kantong plastik, kemudian diikat juga pakai karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapi tabel berikut, berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Nah, ini kamu bisa isi ya. Nama gasnya yang pertama tadi ada udara yang ada dalam kantong plastik bening. Yang kedua, udara pada balon. Seperti itu ya. Nah, ini kan ada 5. Kamu bisa tambahkan sendiri ya. Tanpa melakukan percobaan pun bisa ya. Kamu bisa cari tahu sendiri untuk nomor 3, 4, 5. Ya, sesuaikan nama bendanya. Kemudian sesuaikan juga sifatnya. Kemudian di bawah perhatikan, dari hasil percobaanmu simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Nah, jadi kan sudah melakukan percobaan, kamu tinggal simpulkan bahwa benda gas itu sifatnya apa saja ya. Kamu tuliskan dengan rapi di buku tugas ya. Jangan lupa pada saat melakukan percobaan itu buat video. Lalu pada saat mengisi tabelnya dan menjawab pertanyaan di bawah itu ditulis di buku tugas. Kemudian ada tugas matematika ya. Kerjakanlah tugas berikut di buku tugasmu. Nah, perhatikan. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Jadi perhatikan di sini ada soal ya. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram, kg, dan gram. Jadi kamu cari tahu berapa berat timbangan dari setiap benda tersebut ya. Di situ sudah Ibu tambahkan nomornya supaya kamu paham dan ingat. Yang pertama ada nomor 1, nomor 2, 3 sampai nomor 9. Jadi nanti kamu tulis di buku tugasmu ya. Tak perlu pakai gambar ya. Kalau tak bisa buat gambar tidak perlu dibuat gambar, tapi kamu ingat aja dengan nomor-nomor ini nanti ya yang sudah Ibu tuliskan ini. Oke. Terima kasih sudah menonton pembelajaran dari Ibu. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga protokol kesehatan. Selamat pagi.